Halo teman-teman, kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas soal-soal latihan ya. Kita akan lihat soal-soal yang belum pernah kita bahas. Kita lihat satu persatu ya. Baik teman-teman, kita lihat dia di sini. Nih, untuk soal kita yang ini, yang ditanyakan nilai daripada kelajuannya ya, kelajuan efektif daripada molekul gas. Masih ingat persamaannya di sini? Persamaannya kalau dikatakan kelajuan efektif molekul gas itu cuma ada persamaannya satu ya, bahwa nilai daripada V sama dengan 3 dikali dengan R kalikan dengan T, kita bagi dengan nilai daripada MR-nya. MR-nya massa rumusnya, atau di dalam kimia sering kita sebut dengan berat molekulnya ya. Nilai daripada R itu adalah tetapan gas ideal, nilai daripada T ini adalah menyatakan nilai suhu mutlak yang satuan daripada suhu mutlak ini harus kita buat dalam satuan Kelvin. Lain dari Kelvin nggak boleh, jadi harus kita buat dulu ke dalam Kelvin ya. Nah, perhatikan di sini ada dua suhu. Ini ada suhu keadaan 1, kecepatannya 600. Ditanya, kalau suhunya menjadi sekian, berarti kecepatannya jadi berapa? Nah, karena ada dua, maka langkah yang kita lakukan adalah tinggal kita bandingin ya. Berarti kita bandingkan nilai VK dan kedua banding nilai VK dan pertama, ini menjadi sama dengan R itu kan tetapan gas, maka kalau kita bandingkan akan habis. 3 itu juga tidak akan berubah, maka kita bandingkan akan habis. Nilai MR, di sini kan molekul gasnya sama-sama nitrogen ya. Karena sama-sama nitrogen, maka MR-nya juga habis. Karena MR-nya habis, maka yang sisa di dalam perbandingan adalah suhu. Sehingga V2 banding P1 itu sama dengan akar dari T2 banding T1. Tinggal kita masukkan angkanya, berarti bisa kita buat dia di sini, hasilnya adalah bahwa nilai daripada V2 kita bagi dengan nilai daripada V1-nya 600 sama dengan akar dari nilai T2. T2-nya ini harus kita ubah dulu ke dalam Kelvin. Berarti tambahkan dengan 273, hasilnya menjadi 1600 ya. Kita bagi dengan T1-nya tambahkan dengan 273, berarti ini 400. Kita bagikan berarti sisa 4. Maka kalau kita akarkan, 4 itu diakarkan sisa 2 kali dengan 600 berarti menjadi 1200 meter per second. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini ditanya efisiensi ya. Ini kan bicara tentang termodinamika. Nah, materinya ini adalah materi kelas 11. Kalau kita bicara tentang termodinamika, materinya materi yang kelas 11. Persamaan yang kita gunakan ketika ditanya yaitu adalah efisiensi, itu ada 3. Tapi sebenarnya diturunkan dari satu persamaan. Apa itu? Efisiensi sama dengan nilai daripada kerja, kita bagikan dengan nilai daripada Q1. Ini kita kalikan dengan nilai daripada 100%. Di mana di dalam hal ini bisa kita buat bahwa kerja itu sama dengan nilai kalor yang diserap dikurang dengan nilai daripada kalor yang dilepas. Sehingga kalau ini kita masukkan ke mati, langsung kita bagikan, maka akan kita dapatkan di sini efisiensinya menjadi 1 min nilai kalor yang dilepas dibagi dengan nilai daripada kalor yang diserap. Ini kita kalikan dengan nilai daripada 100%. Lalu kembali kita ingat bahwa kalori itu sebanding dengan suhu, sehingga bisa kita buat bahwa kalor yang diserap berbanding dengan kalor yang dibuang berbanding dengan kalor yang diserap. Itu akan sama dengan perbandingan daripada suhu rendahnya dengan suhu tingginya. Maka kalau ini kita masukkan ke rumus ini, akan kita dapatkanlah di sini rumus efisiensinya menjadi 1 minus nilai daripada T2 per nilai daripada T1. Ini kita kalikan dengan 100%. Maka rumusan efisiensi kita lihat di sini ada 3, tergantung kepada data yang diketahui di dalam soal. Nah, berarti kalau kita lihat dari soal kita ini, data yang diketahui adalah suhu.
ada dia di sana suhu rendah dan suhu tinggi ya. Suhu rendahnya 127, kita tambah dengan 273, maka ini akan kita dapatkan hasilnya adalah 400 Kelvin. Lalu suhu tingginya 327 tambah dengan 273, akan kita dapatkan ini menjadi 600 Kelvin. Sehingga rumusan atau persamaan yang kita pakai dari ketiga ini adalah yang menggunakan suhu. Berarti kita ambil yang ketiga ini. Sehingga bisa kita buat efisiensinya sama dengan 1 minus T2-nya tadi adalah 400. Kita bagi dengan T1-nya tadi adalah 600. Ini kita kali dengan 100%. Maka ini hasilnya menjadi sama dengan, ini jadi 2/3. 1 dikurang dengan 2/3 berarti 1/3 kali 100. Iya. Maka kita dapatkanlah ini menjadi 33,33%. Atau kalau dari sini kita lihat, jawabannya itu adalah E. Yang berikutnya, di sini ada 3 buah hambatan yang ditanya di dalam soal adalah, berapakah pembacaan alat ukur A1? A1 itu berarti ampere meter ya. Berarti kalau ampere meter yang ditanya adalah arus listriknya. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Yang ini adalah arus total yang dihasilkan oleh 9 volt ini. Jadi arus totalnya di sini dipecah menjadi 2. Kemari sebagian, ini yang kita namakan dengan I1, lalu ke sini sebagian yang dinamakan dengan nilai daripada I2. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, maka akan kita dapatkan dia di sini bahwa nilai daripada I1 kalau kita jumlahkan dengan nilai I2, ya harus sama dengan nilai daripada I. Arus masuk sama dengan arus keluar ya. I ini tadi apa? I totalnya. Karena ini tadi I total, maka bisa kita buat di sini. I1 ditambahkan dengan nilai I2, itu berarti sama dengan nilai P total kita bagi dengan R total. P totalnya sudah kita pastikan angkanya adalah 9 volt. Lalu pertanyaannya, R totalnya berapa? Nah, R total ini berarti kita lihat dari total hambatan 3 resistor di sana ya. Ada yang 4, ada yang 12, sama 6. Nah, kembali lagi kita ingat ya di sini. Bahwa yang 4 ohm dan 12 ohm itu rangkaiannya adalah paralel. Karena rangkaiannya paralel, maka bisa kita cari dia di sini R paralelnya dengan cara 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah dengan nilai 1/R. Sehingga bisa kita buat 1/R paralel sama dengan 1/4 ditambah dengan 1/12. Ya, 1/4 tambah 1/12, kita samakan penyebut ke per 12 berarti ini 3. 3 tambah 1, 4. Kita balik. Maka R paralelnya adalah 12 dibagi dengan 4. Maka kita dapatlah di sini R paralelnya 3. Setelah kita dapatkan R paralelnya 3 ohm, maka akan kita lihat dia di sini 3 ohm dan 6 ohm itu rangkaiannya adalah seri. Karena rangkaiannya seri, maka hambatan total untuk seri kita cari dengan cara jumlah. 3 ditambah 6, maka hasilnya ini sama dengan 9. Nah, kalau sudah dapat ini, berarti bisalah kita dapat di sini nilai daripada I1 tambah 2 ya. Maka bisa kita buat bahwa nilai I1 plus nilai daripada I2 itu sama dengan V-nya. V per R total. V-nya tadi adalah 9 volt, R totalnya 9, maka dapatlah di sini I1 kita tambahkan dengan I2 itu sama dengan 1 ampere. Nah, setelah dapat lalu gimana nyarinya? Masih dalam variabel. Lalu kita lihat I1 dan I2 itu kan rangkaiannya paralel. Ya kan? Rangkaiannya paralel yang kita dapat tadi dari hambatan 4 ohm dan 12 ohm. Karena ini paralel, kita kembali ke sifat rangkaian paralel. Apa sifatnya? Ketika dirangkaikan dia paralel, maka sifatnya adalah V-nya sama.
Sehingga bisa kita buat nilai P1 sama dengan V2. Berarti kalau P1 sama dengan nilai daripada V2, maka ini tinggal kita buat menjadi I1 kali R1 sama dengan I2 kita kali dengan nilai R2. I1-nya kita belum tahu. R1 berarti yang dilewati I1 itu tadi adalah 4 sama dengan I2 kali R2. R2 yang dilewati I2 12. Maka akan kita dapat dari sini bahwa nilai I1-nya kita bagi 4 sama dengan 3 kali nilai I2. Inilah kita buat persamaan yang kedua, ini kita buat persamaan yang pertama. Setelah itu kita substitusikan. Nih, substitusikan ke sini. Berarti kalau kita substitusikan akan kita dapat I1 kan 3I2 ya. 3I2 tambah I2 akan kita dapatlah di sini menjadi 4I2. 4I2 sama dengan 1 ya. Berarti I2-nya 1/4 ketemu 0,25 ampere. Kita masukkan kemari, maka ketemu nilai I1 sama dengan 3 kali 0,25. Jadinya 0,75. 0,75. Yang ditanya dia di sini A1 ya, berarti I1. Ketemulah jawabannya adalah. Selanjutnya, kita lihat soal yang di sini ada 4 buah hambatan dan baterai masing-masing 3 volt dan 5 volt dan E ya. Jadi di sini ada E. Kita nggak tahu nilainya berapa. Lalu pada rangkaian ini arus listrik mengalir sebesar 0,5 ampere. Nah, tinggal kita buat aja. Ketika dikatakan di dalam hal ini, di dalam rangkaian arus listrik mengalir 0,5 ampere. Lalu pertanyaannya, GGL ini berapa nilainya? Ya udah, tinggal buat aja arah sembarang arus. Terserah kita, mau buat arahnya searah putaran jarum jam nggak masalah. Mau buat berlawanan nggak apa-apa. Itu nanti arah ini benar atau salah hanya di hasilnya. Kalau hasilnya kita dapat minus, berarti arah ini nggak sesuai. Harusnya kebalikannya. Tapi itu nggak mempengaruhi ke hasil. Ya, jadi itu pengaruhnya hanya di plus minus. Nah, misalkan kita buat arah arusnya adalah searah putaran jarum jam, misalnya seperti ini. Arah arusnya 0,5 ampere, besar arusnya 0,5 ampere, arahnya searah putaran jarum jam. Setelah kita buat arah sembarang seperti ini, lalu yang selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam hukum Kirchhoff yang kedua. Apa itu? Bahwa jumlah daripada GGL dengan nilai daripada I kali R itu harus sama dengan 0. Ya. Jadi kita buat ini jumlah GGL-nya ditambah dengan jumlah daripada I kita kalikan dengan R itu harus sama dengan 0. Di dalam mempergunakan ini jangan lupa GGL ini 2 kemungkinan. Bisa kemungkinannya bertanda positif, bisa kemungkinan negatif. Kapan positif, kapan negatif? Ketika kita bicara tentang positif, ini GGL-nya akan bertanda positif jika, nah misalnya nih kita buat baterai ya, dia akan bertanda positif jika arah arus melalui GGL-nya ini ketemu yang positif dulu baru negatif. Ini namanya GGL-nya bertanda positif. Bertanda negatif sebaliknya, apabila arah daripada arusnya itu ketemu yang negatif dulu, baru positif. Ini namanya GGL-nya kita pakai bertanda negatif. Nah, kita lihat langsung di soal ya. Kalau kita perhatikan di soal nih, misalnya kita berangkat dari A, ikuti arah arus ya, searah putaran jarum jam. Ketika kita berangkat dari A, kita ikuti arah arusnya searah putaran jarum jam. Maka untuk baterai yang 3 volt, ketemu yang negatif dulu baru positif. Karena ketemu negatif dulu baru positif, maka GGL ini kita kasih nilainya adalah minus. Sehingga bisa kita buat menjadi minus 3. Kita teruskan, terus. Di sini ada GGL. Ketika kita lihat di sini GGL, perhatikan ketemu yang positif dulu baru negatif. Karena ketemu positif dulu baru negatif, maka ini kita buat adalah plus 5. Terus kita teruskan kemari, lalu ketemu di sini GGL yang ketiga. Negatif dulu baru positif. Maka kita buatlah nilainya adalah minus GGL. Kita tambah dengan
masuk ke persamaan yang kedua, I kali R. Jadi setiap ada R kita kalikan dengan I-nya. Maka karena ini cuma satu loop, totalkan aja dulu R-nya semua. Karena semua R-nya itu dilalui oleh 0,5 ini ya. Totalkan dulu semua. 4 tambah 5, 9, tambah 1, 10, tambah 2, 12. Maka ini menjadi jadinya plus 12 kali I-nya 0,5. Inilah yang hasilnya sama dengan 0. Maka kita selesaikan. Ini menjadi 2 ya. Berarti ini 2 minus GGL. Ini kita tambah dengan 6 menjadi sama dengan 0. Pindah ruas ke kanan. Berarti ini 2 tambah 6 jadi 8. Maka kita dapatkanlah di sini GGL-nya sama dengan 8 volt. Ketemulah jawabannya D. Di sini yang berikutnya yang ditanya di dalam soal adalah perbandingan gaya kolom. Masih ingat rumus gaya kolom ya? Rumus gaya kolom itu adalah F sama dengan nilai K kalikan dengan nilai Q1 kali dengan Q2 kita bagi dengan nilai daripada R kuadrat. Jadi gaya kolom itu harus interaksi antara minimal 2 buah partikel bermuatan. Jadi ada Q1 dan Q2. Nah, kita lihat di dalam soalnya. Di dalam soal dikatakan di sini ada gambarnya seperti gambar 1 lalu gambar yang 2. Yang ditanya adalah perbandingan gaya kolom yang dialami QB ya, ketika di gambar 1 dan gambar 2. Nah, kita lihat di sini. Muatannya semuanya sudah dibuat di sini sejenis. Di sini QA-nya adalah Q, QB-nya adalah Q, QC-nya adalah 2 Q. Sejenis ya. Nah, kita lihat untuk B di sini. Berarti kalau kita mau cari gaya di B di sini, akibat A, arahnya itu adalah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena sejenis, berarti tolak menolak ya. Ini dia gaya yang dialami oleh B akibat si A. Sementara gaya yang dialami oleh si B akibat C, karena ini juga sejenis, berarti dia itu adalah tolak menolak. Maka arahnya juga adalah ke kiri. Inilah gaya yang dialami oleh B akibat C. Maka untuk gambar kita yang nomor 1, ada 2 gaya yang arahnya itu berlawanan arah. Karena berlawanan arah, maka harus kita kurang. Sehingga bisa kita buat dia di sini. Gaya yang dialami B untuk gambar 1 itu menjadi sama dengan nilai daripada, kita buat aja kanan kurang kiri ya. Maka menjadi FBA minus nilai daripada FBC. Masukkan rumusnya. Ini interaksi antara B dan A, maka kita buat ini menjadi K kali QB kalikan dengan QA dibagi dengan jaraknya B ke A, kita kuadratkan. Minus, ini K dikali dengan QB, kalikan dengan QC, dibagi dengan jaraknya B ke C, ini kita kuadratkan. Gitu ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita masukkan angkanya. Karena pakai perbandingan, K-nya nggak usah dijabarin, biarkan aja tetap pakai K. Berarti ini menjadi K kali QB-nya adalah Q, QA-nya adalah Q, dibagi dengan jarak B ke A. B ke A ya. B ke A di sini jaraknya adalah A. Ini ya. Adalah A, berarti kita kuadratin menjadi A kuadrat. Minus K dikali dengan QB. K-nya biarkan saja. QB-nya tadi adalah Q. Ya. QB-nya itu adalah Q. Q kecil ya. Maka bisa kita buat dia di sini menjadi Q kecil. Kita kali dengan QC. QC-nya adalah 2 Q besar. Kita bagi dengan jarak B ke C. Jarak B ke C adalah 2A. Kita kuadratkan. Berarti ini menjadi 4A kuadrat. Nah, sudah kita sederhanakan ya. Berarti dari sini bisa kita lihat 2 dengan 4 di sini sisa 2. Berarti per 2 ya. Kita samakan penyebut. Ini berarti kalau kita samakan penyebut, ini per 2, berarti di sini kali 2. Hasilnya 2 kaki Q dikurang dengan kaki Q. Maka hasil akhirnya ini menjadi K dikali dengan Q, kali dengan Q, kita bagi dengan 2A kuadrat. Inilah untuk gambar 1.
Kita lihat untuk gambar 2. Gimana gambar yang kedua? Ya. Kalau kita berbicara gambar yang kedua, perhatikan titik B-nya. Sekarang posisinya adalah, posisinya masih di sini. Yang bertukar adalah C-nya. Sekarang C-nya jadi di sini ya. C-nya jadi di sini, A-nya jadi di sini. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, kita gambar gayanya. Gaya akibat A, sama juga tolak menolak, karena tolak menolak A-nya sekarang di kanan berarti jadi ke kiri. Nah, jadi ke sini gaya B akibat A, kemudian akibat C juga tolak menolak, berarti dia ini adalah ke kanan. Ini gaya di B akibat C. Gaya di B akibat C. Maka gaya B akibat C juga ada dua. Gaya di B untuk gambar yang kedua juga ada dua. Ada kanan kiri. Karena ada kanan kiri, ya kita kurangkan seperti tadi. Berarti FB untuk gambar 2 sama dengan FBC kita kurangkan dengan nilai daripada FBA. Maka masukkan persamaannya menjadi FB untuk gambar 2 sama dengan K kita kali dengan QB kali dengan QC dibagi dengan jaraknya B ke C kuadrat minus K dikali dengan QB kalikan dengan QA kita bagikan dengan jaraknya B ke A kuadrat. Nah, tinggal kita selesaikan. K-nya biarkan saja K, kemudian QB-nya adalah Q kecil, QC-nya adalah 2Q, jaraknya, jarak B ke C. Jarak B ke C sekarang adalah A ya. Jarak B ke C adalah A, kita kuadratkan berarti menjadi A kuadrat. Kemudian minus K, kita kali QB-nya Q kecil, QA-nya Q besar, jarak B ke A. Sekarang yang jarak B ke A yang jadi 2A ya. Berarti 2A kita kuadratkan menjadi 4A kuadrat. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Karena ini per 4, berarti ini kita kali 4, kemudian per 4. 4 dikali 2 berarti 8 ya. 8 kurang 1, kita dapatkanlah ini angkanya menjadi 7K kali Q dibagi dengan 4A kuadrat. Yuk, tinggal bandingin. Berarti kalau ini kita bandingkan, kita dapatkanlah di sini hasilnya. FB1 banding dengan FB2 menjadi sama dengan angkanya di sini setengah. Banding dengan angkanya di sini 7/4. Maka kita kali 4 ruas kiri dan ruas kanan. Kalau kita kali 4 ruas kiri dan ruas kanan, akan kita dapatlah hasilnya adalah 2/7. Maka jawabannya adalah C. Yang berikutnya di sini kita berbicara tentang medan magnet. Ada 2 buah kawat ya, satu kawat melingkar, satu kawat lurus. Tapi ini sebenarnya berimpit ya. Jadi ini sebenarnya berimpit, kawat lurus dengan kawat melingkar ini. Lalu pertanyaannya adalah berapa besar medan magnet di tengah daripada kawat melingkarnya di sini. Nah, berarti kalau ditanya dia di sini, karena ada 2 penyebabnya, harus kita cari dulu arahnya ya. Arahnya itu kan kita gunakan menggunakan kaidah tangan kanan ya, seperti ini ya. Jadi kaidah tangan kanan kita genggam kawatnya, lalu lihat arah daripada medan magnetnya. Untuk kawat yang pertama yang di bawah, berarti titiknya di atas. Nah ini kan medan magnetnya kan gini ya. Jadi pas di atasnya ini berarti sedang arahnya ke kita. Ya, sedang arahnya ke kita di atas ini. Karena arahnya sedang ke arah kita, maka bisa kita buat di sini medan magnet akibat kawat yang pertama itu adalah tandanya dot. Lalu gimana dengan kawat yang kedua? Ya. Nah, akibat kawat yang kedua sama. Nah, kawat yang kedua karena kawat melingkar, bebas mau kamu genggam kawatnya di mana boleh. Di atas boleh, di kanan boleh, ya. Jadi kalau misalnya genggam kawatnya di kanan kan berarti arah medan magnetnya kan melingkarnya begini nih. Nah, melingkarnya begini. Berarti di sebelah kirinya kawat itu arahnya sedang ke kita juga. Jadi ini ya, arahnya melingkar begini, maka medan magnetnya itu adalah sedang ke kita. Karena medan magnetnya itu sedang ke kita, berarti arah medan magnet akibat kawat yang kedua kita buat juga di sini adalah tandanya dot. Berarti
di sini ada dua medan magnet yang arahnya sama-sama ke kita. Karena sama-sama ke kita, totalnya tinggal kita jumlahkan saja. Maka kita buat menjadi B1, kita tambahkan dengan nilai B2. B1 kawat lurus ya. Karena kawat lurus kan rumusnya adalah mu0 dikali dengan I, kita bagi dengan 2pi kali dengan R. Kemudian kita tambah dengan B2, itu adalah kawat melingkar, rumusnya adalah mu0 dikali dengan I, kita kalikan dengan N. N itu lingkaran yang dibentuk. Kebetulan di sini satu lingkaran ya. Kita bagi dengan 2R. Nah, tinggal masukkan aja. Mu0 itu adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Lalu kita buat I1-nya adalah 5 ampere dibagi dengan 2pi. Jarak kawat 1 ini ke pusat lingkaran. Berarti sama dengan jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkarannya adalah 5 cm. Kita ganti dulu ke meter. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2. Kita tambahkan dengan mu0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kita kali dengan I2-nya adalah 2 per pi. N-nya satu lingkaran. Kita bagi dengan 2 kali. Jari-jari lingkarannya tadi adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, sudah. Tinggal kita selesaikan. Maka bisa kita buat pi dengan pi-nya di sini habis. Lalu 5-nya ini dengan 5-nya ini habis. 4 dengan 2-nya ini kita buat di sini sisa 2. Lalu yang ini 10 minus 2, 10 minus 7, sisa 10 pangkat minus 5. Kemudian ini dengan cara yang sama, ini pi dengan pi-nya habis. Lalu ini langsung aja ke sini ya. 2 dikali 5, 10. 10 kali 10 minus 2 minus 1. Kemari, berarti sisa jadi 10 pangkat minus 6. Maka tinggal kita buat dia, hasilnya adalah B total sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 tambah dengan 4 kali 2 ya, 8 ya. Tambah dengan 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, samakan dulu pangkatnya. Berarti kalau kita samakan pangkatnya, sama-sama kita buat pangkat minus 6. 2 kali 10 pangkat minus 5 supaya pangkat minus 6, berarti ini jadi 20 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ditambah dengan yang ini tadi adalah 8 kali 10 pangkat minus 6. Maka kalau ini kita jumlahkan menjadi 28 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Pangkat minus 6 itu adalah mikro. Maka ini menjadi 28 mikro Tesla. Arahnya kemana? Tadi sudah kita buat dia di sini. Arahnya itu adalah ke arah kita. Sehingga jawabannya adalah B. 28 mikro Tesla keluar bidang menuju ke penganga. Yang selanjutnya kita lihat ini. Di dalam hal ini yang ditanya adalah jari-jari daripada lintasannya. Nah, yang perlu kita ingat, ketika sebuah partikel memasuki medan magnet secara tegak lurus, maka medan magnet itu nanti lintasan daripada partikel itu nanti akan berbentuk lingkaran. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita teruskan lintasannya, maka ini akan bentuknya itu adalah berbentuk lingkaran. Jadi kalau ada medan magnet di sini semua ya, kalau ini semua medan magnet, maka ini akan berbentuk lingkaran seperti itu. Ketika dia berbentuk lingkaran, maka gaya Lorentz yang bekerja di sini akan bertindak menjadi sebagai gaya sentripetalnya. Maka kita buat gaya Lorentz-nya sama dengan gaya sentripetalnya. Kita jabarkan gaya Lorentz pada sebuah muatan yang bergerak memasuki medan magnet itu adalah B kali Q kali dengan P kali dengan sin alfa. Gaya sentripetal itu adalah M kali V kuadrat kita bagi dengan N. Karena tadi medan magnetnya memasuki, karena partikelnya memasuki medan magnet dengan arahnya tegak lurus dengan medan magnet, maka kita dapat di sini alfanya 90 sehingga sin 90 adalah 1. Kemudian V di sini dengan V kuadratnya kita habiskan, kita dapatlah di sini bahwa R-nya sama dengan nilai daripada M kali V, kita bagi dengan B kali Q. Maka kalau R sama dengan M kali V kita bagi dengan B kali Q, tinggal masukkan aja angkanya.
Sehingga kita dapatlah di sini bahwa nilai daripada R-nya sama dengan masanya 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Kemudian kita kali dengan kecepatannya 4 dikali dengan 10 pangkat 6. Kita bagikan dengan besar medan magnetnya 0,25. Kemudian kita kalikan dengan muatannya. Muatannya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kita selesaikan. Maka kalau ini kita selesaikan, 1,67 dibagi dengan 1,6. Pasti 1, sekian. Ya, ya, kita anggap aja dulu 1. Gitu ya. Tapi intinya adalah ini lebih besar dari 1. Kemudian 4 kita bagikan dengan 0,25, berarti ini 1/4, berarti ini hasilnya 16 ya. Lalu setelah itu dapat 16, kemudian pangkatnya ini kita selesaikan, yang ini kemari, sisalah ini minus 8, kemari berarti sisa minus 2. Maka R-nya sama dengan 16 kali 1, pasti lebih besar dari 16. Jadi 16, sekian kali dengan 10 pangkat minus 2 dalam satuan meter. Atau kalau kita ganti ke sentimeter, berarti menjadi 16, sekian dalam satuan sentimeter. Maka dari opsinya ini bisa kita lihat jawabannya itu adalah B. Kita lihat yang berikutnya di sini. Yang ditanya adalah GGL pada generator. Ya. Kalau kita bicara GGL pada generator, persamaannya itu cuma satu. Apa itu? GGL sama dengan N dikali B dikali dengan A kalikan dengan omega, kita kalikan dengan nilai sin omega T. Tapi karena pertanyaannya di dalam soal adalah GGL maksimum, maka yang kita pakai cuma ini. Jadi persamaan untuk GGL maksimumnya itu sama dengan N dikali B dikali dengan A kalikan dengan omega. Nah, tinggal kita bandingkan karena ada dua keadaan ya pertanyaannya ya. Jadi karena ada dua keadaan kita bandingkan aja. GGL maksimum keadaan pertama berbanding dengan GGL maksimum keadaan yang kedua. Nah, apakah harus pertama banding kedua? Enggak, suka hati. Pertama banding kedua boleh, kedua banding pertama boleh. Gitu ya. Yang penting kiri kanan sama. Jadi kalau kita putin yang pertama berarti ini N1, B1, A1, omega 1 banding dengan yang ini N2 kali dengan B2 kali dengan A2 kali omega 2. Lalu kita lihat dalam soal, apa yang berubah? Gitu ya. Kalau kita lihat dari soal kita, di sini awalnya 4.000 lilitan, luas penampangnya 250, medan magnetnya 30, kecepatan sudutnya 500. Dihasilkan GGL 1.500. Jika kemudian kecepatan sudut putarannya dinaikkan menjadi 600, berarti GGL-nya jadi berapa? Perhatikan baik-baik dari soal. Yang berubah itu cuma omeganya. Hanya omeganya yang dinaikkan, selebihnya nggak diapa-apain. Karena selebihnya nggak diapa-apain, makanya kita habiskan aja. Nih, kalau ini sudah kita habiskan, udah masukkan. GGL induksi maksimum yang pertama itu 1.500. Yang kedua ditanya. Lalu sama dengan omega yang pertama adalah 500, omega yang kedua berubah menjadi 600. Maka nolnya ini kita habiskan, kita selesaikan, berarti yang 1.500 ini kita bagikan dululah ke 5 ya. Berarti ini ketemu sama dengan 300. Kita kali silang, maka GGL yang kedua sama dengan 1.800 volt. Jadi GGL-nya menjadi 1.800 volt. Ketemulah jawabannya D. Yang berikutnya berbicara tentang trafo. Nah, kalau kita berbicara tentang trafo, persamaan yang kita pakai di sini cuma ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah dari segi efisiensi. Efisiensi sama dengan nilai daripada daya sekunder kita bagi dengan daya primer, kita kalikan dengan 100%. Ya, ingat, daya itu kan persamaannya adalah P kali dengan I. Gitu ya. Nah, sedangkan persamaan yang kedua apa? Persamaan yang kedua adalah tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Sehingga bisa kita buat tegangan sekunder berbanding dengan tegangan primer itu sama dengan jumlah lilitan sekunder berbanding dengan jumlah lilitan primer.
Nah, cuma ada dua ini persamaan yang kita pakai ketika kita berbicara tentang yang dinamakan dengan trafo. Maka kita lihat dari soal, apa yang diketahui. Nih, transformator step up mengubah tegangan dari 100 volt menjadi 220 volt. Nah, ini yang diubah ini, ya. Yang diubah ini dinamakan dengan nilai daripada tegangan primernya. Jadi ini primernya diubah menjadi ini tegangan sekundernya. Lalu sekunder ini sudah dihubungkan ke peralatan yang nilai daripada tegangan lampunya 220 volt dan dayanya 20 watt. Maka ini sudah langsung kita dapatkan adalah nilai daripada daya sekunder. Pertanyaannya, berapa kuat arus pada kumparan primernya? Nah, tinggal masukin aja ya rumus efisiensi ini. Berarti kalau kita masukkan, efisiensi di dalam soal sudah diketahui 80%. Lalu daya sekunder sudah ada, maka nggak usah kita ubah, langsung aja 40 watt. Daya primer belum ada, maka harus kita jabarkan. Apa itu tadi? Daya tadi adalah V kali I. Karena daya V kali I, V primernya adalah 100, maka tinggal kita buat 100 dikali dengan I primer. Lalu ini kita kalikan dengan 100%. Nah, tinggal kita selesaikan. Kalau sudah dapat seperti ini, lalu ini persennya kemari habis, 100-nya kemari habis, 80 dengan 40-nya habis, sisa 2. Berarti kita dapat 2 kali arus primer sama dengan 1, maka dapatlah arus primernya sama dengan 0,5 ampere. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini yang berikutnya, ditanya di dalam soal gambarlah diagram fasor. Sebenarnya kalau dikatakan gambarnya diagram fasor untuk V dan I, sama aja dengan cara menggambar diagram fasor untuk hambatannya. Nah, gimana diagram fasor untuk hambatan? Ingat ya, bahwa diagram fasor untuk hambatan itu adalah ke atas itu yang dinamakan dengan XL-nya, lalu ke bawah itu yang dinamakan dengan nilai daripada XC-nya, kemudian tegak lurus dengan kedua ini adalah nilai daripada R. Nah, kita gambar seperti ini, nanti totalnya itu adalah, kita gambarkan dulu di sini arah daripada impedansinya. Jadi kita gambar arah impedansinya kemana. Nah, yang pertama berarti kita lakukan adalah cari dulu nilai XL-nya. Perhatikan ini adalah omeganya 100 ya. Karena omeganya sudah ada, maka nilai daripada XL-nya bisa kita cari dari persamaan omega kali L. Omeganya di sini sudah diketahui 100, L-nya 0,5, maka ini kita dapatlah XL-nya sama dengan 50 ohm. Berarti ini kita tulis di sini, nilai daripada XL-nya itu sama dengan 50 ohm. Ini 50 ya, ini kita buat 50 ohm. Lalu kita cari nilai XC dengan prinsip yang sama. XC sama dengan 1 per omega kalikan dengan nilai C. Maka tinggal masukkan 1 per omeganya adalah 100 kali dengan C-nya 50 mikrofarad. Berarti 50 kali 10 pangkat minus 6 ya. Lalu ini kemari habis sisa 10 pangkat minus 3, naik ke atas jadi 1000. 1000 dibagi dengan 5, ketemulah XC-nya itu adalah sama dengan 200. Maka XC-nya ini adalah 200. Berarti kalau ini kita gambar, hasil akhir antara XL dan SC. Karena segaris kan berarti saling meniadakan ya. Berarti kalau kita gambar hasil akhirnya adalah ke bawah. Karena XC-nya lebih besar. Di sini kita dapat bahwa XL minus XC-nya arahnya ke bawah sebesar 150 ohm. Kemudian kita gambarkan lagi nilai R. Kalau R kan tetap di sini ya. R-nya itu sudah diketahui di sana sama dengan 200. Maka pertanyaannya, impedansinya kemana? Nah, impedansinya kalau kita gambarkan, berarti arahnya itu jadi ke sini. Resultan dari keduanya inilah impedansi. Ya, impedansinya seperti itu. Maka kita buat impedansinya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan nilai XL minus nilai XC pangkat 2. Maka kalau kita masukkan ini, hasilnya menjadi
200 dikuadratkan tambah XL min XC-nya tadi 150 kuadratkan. Maka kalau kita buat ke Pitagoras, 4 dan 3 sama-sama kali 50 ya. 4 dan 3 itu hasilnya adalah 5, kita kali 50, maka ini impedansinya adalah 250 ohm. Setelah dapat impedansi, berarti bisa kita cari nilai arus maksimum. Cara nyari arus maksimum gimana? Ya dari hukum Ohm ya. Bahwa nilai daripada I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Hambatannya di sini adalah impedansinya. Sehingga I sama dengan V per Z. Yang diminta maksimum, berarti ini juga V maksimumnya. Lihat dari sini, dari persamaan ini. Dari persamaan ini kita dapat bahwa V maksimumnya adalah 250. Maka ini kita buat menjadi 250, impedansinya juga 250. Maka arus maksimumnya adalah 1 ampere. Lalu diagram fasor V dan I-nya gimana? Nah, ikuti aja. Nah, ini tinggal kita ikuti gambarnya ini. Gambarnya yang ini, ya. Cara ngikutinya gimana? Cara mengikutinya adalah kita buat bahwa arah ke R ini itu adalah arah I. Nah, arah ke R itu adalah arah I-nya. Arah ke impedansi ini itu adalah arah V-nya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Kan sudah ada I dan V-nya ya. Nah, tinggal ikutin aja. Berarti kalau kita buat diagram fasornya, ini dia adalah I-nya sebesar 1 ampere, kemudian V-nya kemari sebesar tadi 250 ohm. Nah, ginilah diagram fasor. Yang menjadi pertanyaannya adalah, di dalam gambar ini selalu ada sudut. Nah, lalu pertanyaannya, sudutnya ini berapa? Gitu ya. Misalkan ini kita buat theta. Berapa sudutnya? Untuk mencari tetanya ini, kembali kita ke hambatannya. Tadi di sini sudah saya katakan bahwa arah I itu adalah sama dengan R, arah V itu sama dengan impedansi, berarti sudut antara V dan I itu juga adalah sudut antara R dan impedansi. Ini juga tetanya. Maka dari sini bisa kita dapat ya. Berarti bisa kita dapat nilai daripada tetanya menjadi berapa? Nah, kita buat aja dari rumus, terserah mau pakai sin atau pakai cos, mau pakai tan bisa. Maka bisa kita buat dari sini, rumusnya adalah nilai daripada sin misalnya kita pakai boleh. Sin theta sama dengan, ambil segitiga di sini. Ya, kita ambil dari segitiga yang di sini. Ini tetanya, sin itu kan depan per miring. Depannya ini apa? XL minus XC ya. XL minus XC adalah 150. Miringnya impedansi. Impedansi tadi 250. Maka kalau ini kita selesaikan, sama-sama kita bagi 50, berarti ini adalah 3, ini adalah 5. Dapatlah di sini. Sin berapakah yang 3 per 5? Yang 3 per 5 itu adalah sin dari 37 derajat. Sehingga kita dapatlah ini, bahwa sudutnya ini adalah 37 derajat. Maka kalau I-nya itu adalah ke kanan, kemudian V-nya itu serong ke bawah sebesar 37 derajat, mana jawabannya? Sesuaikan aja, putar-putar. Nggak apa-apa, ini kita putar-putar mengikuti optionnya. Maka kalau ini kita putar-putar ngikutin optionnya, maka jawabannya adalah B. Tambahan untuk materi ini, kemungkinan nanti bisa gini, bisa muncul pertanyaan lain. Apa itu? Misalkan muncul nanti pertanyaannya di dalam soal dibuat seperti ini. Tentukanlah persamaan arusnya. Jadi misalnya dibuat ya, tentukan persamaan arusnya. Kalau nanti ditanya persamaan arus seperti ini, ikuti persamaan V-nya. Persamaan V-nya apa? Persamaan V-nya tadi kita lihat di sana adalah V sama dengan 250 sin 100T. Gitu ya. Lalu persamaan I-nya gimana? Ikuti. Ikuti aja nih. Berarti kalau kita ikuti, persamaan I sama dengan, cuma bedanya yang 250 kita ganti ya. Jadi apa di sini? Ini kita di V maksimum, maka di sini menjadi I maksimum. Lalu sin, kemudian ikuti. Ada di sini 100T. Kemudian ada beda fase antara V dan I. Maka di sini bisa ditambah atau dikurang dengan nilai daripada theta. Nah, pertanyaannya,
Kalau di sini kita buat ditambah atau dikurang dengan nilai daripada theta. Lalu pertanyaan yang kita pakai tambah atau kurang? Untuk mengetahuinya gimana? Lihat sifat rangkaian. Sifat rangkaian nanti ada dua. Yang pertama ada nanti sifatnya induktif. Yang kedua ada sifatnya nanti adalah kapasitif. Ya, kalau induktif artinya apa? Induktif itu mengikuti sifat induktor. Ini terjadi ketika XL lebih besar daripada XC. Sifat kapasitif itu artinya adalah mengikuti kapasitor. XL-nya lebih kecil daripada XC. Maksudnya mengikuti sifat induktor dan kapasitor apa? Maksudnya adalah, gak muat ya, sebentar. Saya tambahkan ke sini ya. Nah, maksudnya adalah gini. Kalau dia bersifat induktif, itu artinya adalah bahwa nilai daripada V mendahului arus. Jadi V mendahului arus. Karena V mendahului arus, maka tanda yang kita pakai di sini berarti terlambat dari V-nya. Karena terlambat, berarti ini kita pakai minus. Ya. Jadi kalau dia kita berbicara induktif, XL lebih besar dari XC, itu artinya tadi adalah V mendahului I. Kalau V mendahului I, maka I terlambat dari persamaan ini. Karena terlambat berarti ini kita pakai menjadi minus. Sehingga persamaannya menjadi apa? I maksimumnya tadi kita buat 1. Sehingga kalau kita ikutin ya, misalnya XL yang lebih besar gitu ya, maka untuk ini akan kita dapat I-nya menjadi sama dengan 1 dikali dengan sin 100T minus nilai sudutnya tadi 37 derajat. Nah, minus 37 derajat. Itu kalau induktif. Lalu yang kedua, gimana kalau misalkan dia itu adalah kapasitif, ya? Kalau misalkan dia itu adalah kapasitif. Kalau kapasitif, berarti sifatnya seperti kapasitor. Apa itu sifatnya seperti kapasitor? Arusnya yang mendahului tegangan. Berarti arusnya lebih dulu dari sini. Maka persamaannya kita buat dia di sini menjadi nilai I-nya menjadi sama dengan I maksimum kali dengan sin, ikutin, 100T, karena I-nya mendahului berarti di sini jadi tambah theta. Maka persamaannya adalah I maksimumnya 1 kali dengan sin 100T tambah dengan 37. Maka untuk persamaan kita ini, karena kita lihat tadi adalah persamaannya nilai XL lebih besar, nilai XC lebih besar daripada XC. Sini kita lihat ya. Nilai XL lebih kecil daripada XC. Maka kalau nanti ditanya persamaan arusnya, berarti yang kita pakai adalah persamaan arus yang ini. Jadi yang benar adalah persamaan arusnya yang ini. Kira-kira seperti itu. Kalau nanti ditanya, muncul pertanyaannya adalah tentukan persamaan arusnya. Nah, yang berikutnya di sini, yang ditanya di dalam soal adalah hanya tegangan efektif pada ujung induktor ya. Karena ditanya tegangan efektifnya pada ujung induktor, berarti yang ditanya itu adalah nilai V efektif pada L. Gimana cara nyari V efektif pada L? Ya langsung I efektifnya kita kali dengan XL. Lalu pertanyaannya, I efektifnya dari mana bisa kita dapat? Gitu ya. Nilai daripada I efektif ini kita cari dari persamaan V efektif kita bagikan dengan impedansi. Nah, V efektif kita bagikan dengan nilai daripada impedansi. Berarti ada dua tugas kita di sini. Yang pertama adalah kita harus cari dulu berarti berapa nilai V efektifnya. Nah, kalau ditanya nilai V efektif, itu sama dengan nilai V maksimum kita bagikan dengan akar 2. Gitu ya. V maksimumnya kan dari persamaan bisa kita lihat. Nih, di persamaannya sudah ada nih, V sama dengan 200 sin 200T. Berarti ini namanya V maksimum. Nah, tinggal masukkan ke sini. Karena ini sudah dapat V maksimum, berarti bisa kita buat V efektif sama dengan V maksimumnya 200 dibagi dengan akar 2. Ini kita rasionalin. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2.
Sehingga bisa kita dapatkan dia di sini bahwa nilai daripada P efektifnya itu sama dengan 100 akar 2 volt. Nah, sudah dapat ini, lalu tugas yang kedua tadi adalah kita cari impedansi. Cara nyari impedansinya sama seperti tadi, kita buat adalah akar dari R kuadrat ditambahkan dengan nilai XL dikurang dengan nilai XC pangkat 2. Nah, muncul lagi di sini pertanyaan baru. Nilai daripada XL-nya berapa? Nah, sama seperti tadi ya. Kalau kita cari nilai daripada XL di sini bisa kita buat bahwa nilai daripada XL itu sama dengan nilai omega kali L. Omeganya dari persamaan ini. Omega itu adalah koefisien T ini. Omeganya sudah dapat 200, L-nya adalah 0,5, maka XL-nya ketemu adalah 100 ohm. Nah, XL sudah ketemu, XC-nya kita cari, persamaannya adalah 1 per omega kali dengan C. Maka kita buat ini menjadi 1 per omeganya tadi adalah 200, kita kali dengan nilai daripada C-nya 25 mikro. Kita ganti dulu ke dalam barat, 10 pangkat minus 6 ya. Berarti ini kita kalikan 2 kali 25, 50, berarti 5.000 kali 10 minus 6. Berarti 10 minus 3 naik ke atas, 1000 dibagi 5 ya. 1000 dibagi 5, ketemulah XC-nya 200 ohm. Nah, kalau sudah dapat ini, 200 ohm, masukkan ke rumus impedansi ini. Berarti kalau kita masuk ke rumus impedansi, akan kita dapat impedansi sama dengan akar dari R-nya adalah 100, XL minus XC, berarti 100 minus 200 dikuadratin. Berarti sama-sama 100 ya. Berarti karena ini sama-sama 100, maka impedansinya kita dapat 100 akar 2 ohm. Nah, sudah dapat impedansinya, lalu yang berikutnya, kita carilah nilai I efektif. Dari mana bisa kita cari I efektif? Yang ini tadi. I efektif sama dengan V efektif dibagi impedansi. Maka kita dapat I efektif sama dengan V efektifnya. Sudah dapat yang di sini, 100 akar 2. Impedansinya sama-sama 100 akar 2. Berarti 100 akar 2 dibagi 100 akar 2, ketemu ini sama dengan 1 ampere. Sudah dapat nilai V efektif, baru kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah V efektif pada L, yaitu tadi I efektifnya berapa kali dengan XL-nya. I efektifnya sudah dapat 1, XL-nya 100, maka kalau kita kalikan, ketemulah ini sama dengan 100 volt. Sehingga jawaban kita adalah B. Kita lanjut yang berikutnya ini. Kalau kita bicara tentang gelombang elektromagnetik, masih ingat nggak gelombang elektromagnetik itu apa aja? Kalau kita lihat gelombang elektromagnetik biasanya saya singkat dengan singkatan seperti ini. Garucimotor. Ya. Garucimotor. Nah, Ga ini apa? Ini yang dinamakan dengan sinar gamma. Kemudian yang ini dinamakan dengan sinar R, Roentgen. Kemudian yang ini dinamakan U, sinar UV. Kemudian C, ini yang dinamakan dengan cahaya tampak. Kemudian I, dinamakan dengan infrared. Kemudian Mo, gelombang mikro. Ini dinamakan dengan gelombang televisi. Kemudian yang ini dinamakan dengan gelombang radio. Oke, kita lihat satu-satu. Kalau kita bicara sinar gamma, biasanya dipakai untuk apa? Biasanya sinar gamma ini dipakai untuk terapi sel kanker ya. Jadi membunuh sel kanker ini biasanya dipakai. Sinar Roentgen, nah ini biasanya dipakai di dalam kedokteran yaitu untuk foto tulang.
untuk melihat apakah tulang ada yang retak atau yang patah, ya. Kemudian sinar UV, biasanya sinar UV dipakai untuk apa? Sinar UV biasanya ini dipakai di bank, sering dipakai untuk apa ini? Untuk melihat keaslian uang. Jadi ini biasanya dipakai untuk melihat keaslian uang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini biasanya dipakai oleh tanaman. Apa itu? Untuk fotosintesis. Ya, kalau cahaya tampak, salah satu cahaya tampak yang sering dipakai apa? Salah satu cahaya tampak yang biasanya dipakai, contohnya yang paling sering itu adalah sinar laser. Ya, laser itu adalah bagian dari cahaya tampak. Ini biasanya dipakai untuk apa? Ya banyak ya. Bisa dipakai untuk operasi, bisa dipakai dia itu untuk memotong bahan supaya lebih teliti, ya. Nah itu komponennya. Bisa juga cahaya tampak ini adalah ya seperti kita pakai untuk penerangan kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian infrared. Infrared ini biasanya dipakai untuk remote control, bisa remote control untuk televisi, untuk mobil dan lain sebagainya, ya. Selain daripada remote control, biasanya dipakai untuk apa? Ini biasanya dipakai untuk night vision, ya, untuk melihat di tempat yang gelap. Kemudian gelombang mikro, biasanya dipakai untuk apa? Nah, pada umumnya di rumah-rumah ini kita pakai untuk memasak, ya, yaitu microwave. Atau kalau di dalam penerbangan biasanya ini dipakai sebagai radar untuk melihat pesawat posisinya sedang di mana, atau ketika pesawat mau mendarat, nah dia mempergunakan radar. Sedangkan televisi dan radio ini kita biasanya pakai untuk komunikasi. Nah, misalnya kita menggunakan handphone, maka itu berada di gelombang televisi dan radio. Sehingga dari sini kita lihat yang benar itu adalah sinar gamma untuk sel kanker, X digunakan untuk pengecekan uang palsu, salah ya, UV tadi ya. Sinar inframerah untuk remote control, berarti ini benar. Microwave untuk memeriksa keretakan atau cacat pada logam, salah. Maka yang benar itu adalah 1 dan 3. Yang berikutnya, ini kita berbicara tentang relativitas ya. Kalau di dalam relativitas kan pada umumnya rumus atau persamaan yang kita pakai itu adalah mencakup 4 hal ya. Yang pertama dia itu adalah berhubungan dengan kecepatan, lalu yang kedua berhubungan dengan panjang. Jadi kecepatan itu relatif gitu ya. Jadi dikatakan sebuah benda bergerak ya ketika ada menjadi acuannya, ya. Lalu ada yang dihubungkan dengan transformasi Lorentz, yaitu menyebabkan panjang. Panjang itu juga menjadi relatif, tergantung pengamatnya bergerak atau diam. Lalu massa, kemudian waktu. Nah, di dalam soal kita ini yang dibahas yaitulah berbicara tentang panjang. Sifatnya apa? Bahwa panjang ketika diamati oleh pengamat yang bergerak itu akan sama dengan panjang menurut pengamat yang diam terhadap benda yang diamati, kita kalikan dengan nilai daripada akar dari 1 kurang V per C pangkat 2 minus 1. Maaf, salah. Maaf. Nah, ini. Nah, panjang itu adalah nilai daripada L bergerak sama dengan L0 dikali dengan panjang pengamat diam, kita kali dengan akar dari 1 kurang V per C pangkat 2. Dengan catatan, nilai panjang yang berubah itu adalah, ya, panjang yang berubah itu adalah hanya panjang yang sejajar dengan gerak daripada pengamat. Jadi hanya panjang yang sejajar dengan gerak daripada pengamat. Contoh, kita lihat di dalam soal kita ini. Ini kan ada sebuah kubus. Katanya di sini ada sebuah kubus. Panjangnya itu adalah 10 cm. Nih, sebuah kubus panjangnya adalah 10 cm. Ini diamati oleh pengamat yang diam. Gitu ya. Ketika diamati oleh pengamat yang diam, panjang rusuknya itu adalah 10 cm. Lalu pertanyaan,
Kalau seandainya ada seorang pengamat, ya, ada seorang pengamat bergerak relatif terhadap kumus ini. Katakanlah misalnya bergeraknya itu adalah sejajarnya ke sini. Yang kecepatannya sama dengan 0,6 C. Jadi sejajar arahnya itu adalah pada bidang horizontal sumbu X misalnya. Apa yang terjadi dengan benda yang diamati? Nah, yang terjadi dengan benda yang diamati itu adalah panjang yang berubah itu hanya yang sejajar itu. Mana yang sejajar itu? Berarti yang ini, yang atas, ya. Jadi kalau kita gambarkan, nih, yang atas ini aja yang berubah. Yang atas sama yang bawah ya. Nah, sementara sisi yang lain itu nggak berubah. Nih, sisi yang lainnya ini tidak berubah. Jadi yang berubah itu hanya ini. Jadi kalau kita buat ini adalah 10, ini tetap 10, kemudian yang ini tetap 10. Yang berubah panjangnya itu adalah yang sejajar dengan dia, berarti yang ini. Yang ini, yang ini. Ini yang berubah panjangnya. Sama satu lagi yang tidak kelihatan di sebelah sini ya. Nah, ini yang berubah. Yang ini, yang lainnya itu yang tidak sejajar dengan arah geraknya, itu nggak berubah. Ini tetap nilainya adalah 10. Maka pertanyaannya, besar volume kubus menurut pengamat yang bergerak ini berapa? Berarti menurut pengamat yang bergerak, volume kubusnya ini sekarang berapa? Nah, cara nyarinya gimana? Ketika sudah diamati seperti ini, panjangnya ini tadi berubah, katakan menjadi LT, berarti ini kan bukan jadi kubus lagi ya, tapi menjadi balok ya. Karena ini balok, maka kita buat rumus volume balok adalah panjang kali lebar kalikan dengan tinggi. Maka kita perhatikan tingginya nggak berubah, lebarnya nggak berubah, tetap 10. Maka ini kita buat menjadi 10 kali dengan 10 kali nilai daripada, yang berubah itu adalah lebarnya. Jadi ini lebar, panjang lah kita buat ya, panjang, lebar, tinggi. Jadi misalkan yang ini tadi adalah panjang, ini kita buat, ini adalah panjang, ini lebar, ini tinggi. Maka yang berubah itu adalah panjang, sementara lebar dan tingginya nggak berubah. Karena lebar dan tingginya tidak berubah, maka tinggal kita masukkan aja angkanya. Nilai panjangnya tadi berubah menjadi LT, ini menjadi LT ya, lebarnya tetap 10, tingginya tetap 10. Maka volumenya menjadi sama dengan 100 kalikan dengan nilai LT. Nah pertanyaannya, LT-nya berapa? Kita masuklah ke persamaan yang di sini. LT-nya itu kita masukkan ke persamaan relatif ini. Sehingga bisa kita buat bahwa nilai V sama dengan 100. Kita kali dengan nilai daripada LT-nya adalah L0. Kita kalikan dengan akar daripada 1 kurang V per C pangkat 2. Ini kita masukkan 100 kali awalnya sebelum berubah. Nah, sebelum atau ketika diamati pengamat yang diam, L0-nya kan 10 ya. Kita kali dengan akar dari 1 kurang V-nya itu adalah 0,6 C, kita bagikan dengan C pangkat 2. Maka C dengan C habis, jadi 0,36. 1 kurang 0,36 berarti menjadi 0,64, diakarkan jadi 0,8 ya. Kalikan kemari, maka volumenya diamati oleh pengamat yang bergeraknya menjadi 800 cm. Meter tadi ya? Oh iya, maaf. Tadi meter berarti 800 meter pangkat 3. Maka jawabannya adalah D. Nah, yang berikutnya di sini kita berbicara tentang efek fotolistrik ya. Kalau berbicara tentang efek fotolistrik dari gambar seperti ini, maka perhatikan. Yang atas ini dinamakan dengan nilai daripada EK maksimum. Kemudian yang di bawah ini dinamakan dengan fungsi kerja. Ya. Nah, nilai daripada EK maksimum itu bisa kita cari dari persamaan energi gelombang elektromagnetik dikurang dengan nilai fungsi kerja. Ya, energi gelombang elektromagnetik dikurang dengan fungsi kerja. Dari sini kita perhatikan ada dua. Energi gelombang elektromagnetik kita cari dengan persamaan H dikali frekuensi. Sedangkan fungsi kerja kita cari dengan persamaan yang hampir sama.
sama-sama H kali F, cuma di sini dinamakan dengan frekuensi ambang. Ya. Jadi angka yang di sini, ini F0, dinamakan dengan frekuensi ambang. Sementara yang ini dinamakan dengan nilai daripada frekuensi gelombang elektromagnetiknya. Nah, frekuensi gelombang elektromagnetiknya berapa? Nanti bisa diketahui dalam soal atau bisa itu yang ditanya. Nah, kita lihat dari pernyataannya ya. Fungsi kerja 2,5 elektron volt. Iya, benar yang sih. Nah, fungsi kerjanya 2,5 elektron volt, benar. Energi penyinaran. Energi penyinaran itu artinya adalah energi dari gelombang elektromagnetik atau yang kita lambangkan dengan E. Nah, tinggal cari dari sini tadi ya. EK sama dengan E kurang fungsi kerja. Maka kalau ini kita jabarkan, kita balik, akan kita dapat di sini bahwa energi gelombang elektromagnetik itu sama dengan nilai EK ditambah dengan fungsi kerjanya. EK-nya tadi angka yang di atas adalah 2, fungsi kerjanya 2,5. Tanda minusnya nggak kita pakai ya. Minusnya itu hanya menggambarkan grafiknya di bawah grafik ya. Nah, tinggal kita selesaikan. Ini hasilnya menjadi 4,5 elektron volt. Maka pernyataan yang nomor 2 itu salah. Pernyataan nomor 3, frekuensi sinar datang. Frekuensi sinar datang berarti langsung aja ini kita jabarkan dari energi sinarnya. Di sini tadi kita sudah tahu bahwa energi sinarnya 4,5 volt. Rumus energi sinar atau energi gelombang elektromagnetik tadi adalah H kali F. Maka ini H kali F sama dengan 4,5. Tapi hati-hati. Ini masih elektron volt. Harus kita ubah ke dalam satuan joule. Cara ngubahnya gimana? Di sini catatan yang perlu diingat adalah bahwa 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Maka ini kita kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, tetapan Planck-nya sudah ada diketahui dalam soal, 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Ini sama dengan 4,5. Ada F-nya ya. Ini tadi ada nilai daripada F-nya. Akan menjadi 6,6 kali 10 pangkat minus 34 kalikan dengan F sama dengan 4,5 atau kita buat 9/2 kali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, sudah tinggal kita selesaikan. Berarti kalau ini kita selesaikan, akan kita dapatkan, ini sama-sama dulu kita bagi dengan 3, berarti ini 3. Ini kita bagi dengan 3 jadinya 2,2. Kemudian 2-nya kemari habis, sisalah di sini 0,8. Maka F-nya sama dengan 3 kali 0,8, 2,4 ya. 2,4 dibagi 2,2 kali 10 pangkat. Ini kemari berarti sisa pangkat 15 dalam satuan hertz. 2,4 dibagi 2,2 berarti 1 koma ya. 1 koma berarti nggak mungkin yang nomor 3. Maka nomor 3-nya adalah salah. Setelah kita lihat nomor 3 salah, gimana nomor 4? Nah, kita jabarkan dengan cara yang sama tadi. Nih, kalau kita lihat nomor 4, kita lihat dari fungsi kerjanya ya. Fungsi kerjanya, tadi angkanya adalah 2,5. Maka kita buat fungsi kerjanya 2,5, kita ubah ke dalam satuan joule, kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian fungsi kerja itu rumusnya tadi adalah H dikali dengan nilai daripada frekuensi. Ini kita buat H kali dengan nilai frekuensi ambang. Jadi yang kita cari frekuensi ambangnya sekarang. Maka tinggal kita buat. H itu adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 kali frekuensi ambang. Sama dengan, ini 2,5 kali 1,6. 5/2 berarti 0,8. Berarti 4 ya. Maka ini adalah 4 kali 10 pangkat minus 19. Kita bagikan.
Frekuensi ambang sama dengan 4 dibagi dengan 6,6. 2 dibagi 3, 0,67. Ya, berarti ini adalah sekitar 6, sekian kali 10 pangkat pindah ruas. Berarti ini pangkat minus 15, ini harusnya 0,6 tadi ya. 15 berarti ini menjadi pangkat 14 dalam satuan hertz. Maka pernyataan yang nomor 4 ini benar. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 4. Kita lanjut yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Kalau seperti ini, gampang ya? Masih ingat gak gimana caranya? Sama seperti di kimia. Kalau seperti ini soalnya tinggal kita buat, yang penting kiri dan kanan itu harus seimbang. Jadi kalau misalnya ini 238, berarti sini juga harus 238. Ini kan 234. Supaya 238 berarti di sini 4 ya. Ini juga harus imbang, ini 92, ini 90, supaya imbang berarti ini angkanya harus 2. Lalu yang di sini, ini 14, ini 14, sudah sama berarti di sini 0. Di sini 6, sini 7. Harus sama, berarti supaya sama harus kita kurangin di sini. Berarti ini menjadi minus 1. Kemudian yang ini, 87, 87 sudah sama. Kemudian di sini, 38, 38 sudah sama, berarti di sini 0. Maka ini adalah 00. Maka tinggal kita lihat, yang datanya itu adalah 42. Apa yang datanya 42? Yang 42 itu dinamakan dengan alfa, atau bisa juga nanti dia itu adalah berbicara tentang helium. Ya. Kemudian kalau 0 minus 1 apa? 0 minus 1 itu adalah elektron, atau bisa juga dia itu adalah partikel beta. Kemudian yang 00. 00 itu apa? 00 itu adalah gamma. Maka yang benar adalah A itu adalah alfa, B itu adalah beta, C itu adalah gamma. Sehingga jawabannya adalah B.